sukacita ketika aku di dalam rumah-Mu, Bapa. Ketika aku di dalam bait-Mu, Bapa. Ada pengharapan, ada kekuatan ketika aku didengar suara-Mu, Bapa. Ketika aku mendengar firman-Mu, Bapa. Kaulah sumber kekuatanku saat menghadapi semua persoalan. Engkaulah Yesus, pertolonganku saat menghadapi semua persoalan. Kaulah Tuhan, perlindunganku. Kaulah Yesus, benteng hidupku. Bapak Ibu saudara-saudari, saya persilakan untuk berdiri. Ada kedamaian, ada sukacita ketika aku di dalam rumah-Mu, Bapa. Ketika aku di dalam bait-Mu, Bapa. Ada pengharapan, ada kekuatan ketika aku mendengar suara-Mu, Bapa. Ketika aku mendengar firman-Mu, Bapa. Engkaulah sumber kekuatanku saat menghadapi semua persoalan. Engkaulah Yesus, pertolonganku saat menghadapi semua persoalan. Kaulah Tuhan, perlindunganku. Kaulah Yesus, benteng hidupku. Kaulah Tuhan, perlindunganku. Kaulah Yesus, benteng hidupku. Mari kita sampai dalam doa. Kami bersyukur Tuhan di pagi hari yang indah ini. Tuhan persatukan kami dalam satu persekutuan yang indah, di mana kami bersama-sama umat yang percaya di jemaatku di tempat ini. Kami telah memuji, menyembah Tuhan, mengagungkan nama-Mu yang mulia, yang kudus, sebab Engkau yang layak disembah. Engkau Tuhan yang layak ditinggikan, diagungkan. Engkaulah Tuhan yang sungguh baik dan sangat baik dalam kehidupan kami. Oleh karena kasih dan kebaikan pula kami ada di tempat ini berjumpa dengan Tuhan dalam pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus.
Kami akan mendengarkan suara-Mu, akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami rindu akan kebenaran firman berbicara kepada kami, umat-Mu, karena kami tahu firman Tuhan itu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami, yang menuntun kami mengerti kehendak-Mu sehingga hidup dalam kehendak Tuhan, sehingga Tuhan menemukan hidup kami berkenalan di hati-Mu, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan adalah kekuatan bagi kami, supaya kami menang atas segala persoalan dunia ini, Tuhan. Tidak ada kekuatan lain selain dari firman-Mu yang hidup itu, yang membawa kami kemenangan dalam melawan segala keinginan dunia, keinginan daging, keinginan setan. Dan kami percaya kebenaran firman Tuhan itu juga yang menuntun kami untuk membawa nilai-nilai kekekalan di dalam kehidupan kami di masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan. Kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarkan Roh Kudus yang menuntun kami dalam mengerti. Bukan saja mengerti, siap menerima, siap dikoreksi, siap ditegur oleh kebenaran firman-Mu, Tuhan Yesus. Dan kami tidak akan pernah membela diri kami ketika kami menemukan kami melakukan pelanggaran. Setelah firman Tuhan mengoreksi kelakuan kami sadar dan kami merendahkan diri dan mohon pengampunan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua, baik hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu. Diurapi Tuhan dan pakai Tuhan sehingga tidak kata satu kata kalimat pun yang bisa menyesatkan jemaat-Mu Tuhan. Dan semua dalam tuntunan Roh Kudus sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau lindungi ruangan ini. Kami menolak segala kuasa gelap roh jahat yang berusaha mengganggu hati dan pikiran kami saat kami mendengarkan firman Tuhan. Jika ada, kami tolak kuasanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami hanya mengizinkan kuasa Roh Kudus yang bekerja di ruangan ini, terutama di ruangan hati kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami umat-Mu telah siap mendengar. Di dalam nama Yesus firman yang hidup, haleluya. Dan bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Shalom. 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 Apakah saudara saya kedengaran ke belakang? Baik, puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita bersyukur hari ini, hari Minggu, kita sudah masuk di bulan Mei, tanggal 2 Mei. Kalau tidak salah, tanggal 2 Mei itu adalah Hari Dinas Pendidikan Nasional dan sekaligus juga ulang tahun dari Sekolah Tinggi Teologi Kataros. Ya, berikan syukur kepada Tuhan, ya, karena itu semua kebaikan Tuhan sehingga kita terus dipelihara dan terus eksis Sekolah Tinggi Teologi Kataros dan juga gereja Tuhan di tempat ini. Baik, Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya percaya semua kita memiliki kerinduan dan rasa haus akan kebenaran firman Tuhan. Amin. Mengapa saya berkata demikian? Karena itu menentukan ya semangat kita, antusias kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, percayalah, karena itu dasar kita, yaitu punya kerinduan dan rasa haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Dan kita percaya bahwa tidak ada satu kekuatan di dunia ini, apapun itu, materi, harta, uang, itu bisa kita miliki, tapi itu akan lenyap. Itu hanya kita gunakan dan hari ini ada, besok tidak ada. Tapi firman Tuhan hari ini ada, besok ada, bahkan selama-lamanya ada, bahkan sampai dalam kekekalan. Amin. Mari kita bersama-sama dalam bulan ke depan semuanya kita akan selesaikan firman Tuhan yang diambil dari kitab Petrus, ya, kitab Petrus, 1 Petrus pasal yang pertama sampai pasal yang kelima kita akan selesaikan dan lanjutkan nanti 2 Petrus. Dan ini semua sudah dibuat pada temanya. Minggu lalu Ibu Proli sudah sampaikan bahwa tetap setia melayani Tuhan sekalipun di masa sulit. Tetap setia melayani Tuhan sekalipun di masa sulit. Saya percaya kita semua sudah diberkati oleh Tuhan. Nah, hari ini saya mundur karena kita belum dikhotbahkan 1 Petrus 1 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-24 dan 25. Ya, 1 Petrus. Jadi semua harus, jangan ada yang dilewati. Kita harus lihat Petrus ini, surat Petrus ini secara lengkap, ya. Baik, mari kita lihat bersama-sama. Dan kita baca 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-25. Kita akan baca firman Tuhan ini saling bergantian. Saya mohon yang tahu Bapak atau pria membaca 13, bergantian dengan wanita sampai 14, dan kemudian sampai selesai nanti ayat 25. Mari silakan yang pria 2-3 ya. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan
harapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepada Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memilih. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menuntut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam kekuatan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa orang telah dikerjakan cara hidup yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu dengan tangan bagi anak, bukan pula dengan perak emas, Melainkan dengan darah mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang telah bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi kamu yang mendapatkan dirinya pada zaman akhir. Olehnya kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga iman dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Baik, saya akan membaca mengulangi ayat yang ke-15 dan ke-16 karena di ayat ini menjadi tema firman Tuhan. Dalam kesempatan yang baik ini, saya akan baca, dikatakan demikian. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Tema firman Tuhan kesempatan yang indah ini yaitu tetap hidup kudus sekalipun di masa sulit. Tetap hidup kudus di masa sulit. Nah, saudara kasih Tuhan, di 1 Petrus ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12, ini saya sudah sampaikan kalau salah 2 atau 3 minggu yang lalu. Ini berbicara tentang keselamatan yang sudah direncanakan oleh Tuhan dalam kekekalan, dan keselamatan itu adalah masa ini dan masa yang akan datang. Di mana Petrus berbicara tentang keselamatan yang sudah dikaruniakan kepada orang-orang percaya, terutama yang ada di Asia Kecil. Firman Tuhan yaitu Injil Kristus itu bertumbuh, berakar dan menghasilkan perubahan bagi jemaat pada saat itu, sekalipun mengalami banyak penderitaan, banyak kesukaran yang mereka alami pada saat itu. Tapi itu tidak menghalangi pertumbuhan mereka, pengenalan mereka akan Tuhan. Tapi kembali kita perhatikan Petrus mengajarkan kepada jemaat, mengajarkan kepada kita, sekalipun di masa sulit, tetap kita harus mampu memelihara hidup dalam kekudusan. Amin. Seringkali manusia di dunia ini, termasuk juga orang percaya, kalau diperhadapkan dengan masa sulit, masa penderitaan, masa sukar, lebih banyak komprominya. Karena tidak siap menerima masa sulit itu, tidak siap menerima masa sukar itu, mulai mengikuti pengaruh dunia, keinginan daging, keinginan setan, keinginan iblis, mulai diikuti karena tidak kuat, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu memuaskan hatinya. Dan juga bisa kita temukan di masa sulit banyak orang menjadi egois, hanya mementingkan dirinya sendiri, hanya mementingkan keperluannya sendiri. Bahkan di masa sulit banyak orang kompromi dengan
hidup dalam perbuatan dosa. Bukan lagi menjauhi dosa, tapi hidup dalam perbuatan dosa. Sesungguhnya orang percaya tidak demikian. Amin. Justru di masa sulit, di masa sukar, itulah dimurnikan panggilan kita, dimurnikan hati kita, dimurnikan supaya kita hidup berkenan kepada Tuhan, dimurnikan supaya kita hidup kudus. Apa mungkin kita bisa hidup kudus di masa sulit, di masa sukar? Saudara dan saya pasti menghadapi banyak namanya kesulitan, kesukaran. Mungkin berbeda apa kesulitan kita, apa kesukaran kita. Pasti ada perbedaan, tetapi yang pasti adalah kita semuanya pernah namanya mengalami kesulitan. Tapi bagaimana kita menyikapi kesulitan itu? Apakah kita tetap mampu memelihara hidup dalam kekudusan? Hari ini firman Tuhan yang sudah kita baca, katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bapak Ibu yang jemaat kasih Tuhan, pertanyaannya, apa kita mampu untuk hidup kudus? Persoalannya mampu, bukan masalah mampu atau tidak, tapi kita mau atau tidak, taat atau tidak. Firman Tuhan ini adalah satu perintah, kuduslah kamu sebab aku kudus. Mengapa kita harus hidup kudus? Mengapa umat Tuhan harus hidup kudus? Harus memelihara hidupnya kudus supaya kita tetap hidup kudus dalam kesulitan apapun. Mengapa kita harus hidup kudus? Ini dulu yang pertama. Baru kita belajar bagaimana caranya kita hidup kudus di masa sulit. Seperti yang dialami oleh jemaat. Ya. Dikatakan, diperhatikan di sini orang-orang pendatang, orang yang tersebar di Pontius, Galatia, di Kapadokia, Asia Kecil, dan yang lain sebagainya. Dan bagi kita, dasar kita untuk hidup kudus itu apa? Ini sebenarnya nanti khotbah yang berikutnya. Ini harus dua slide, tapi saya sampaikan secara singkat saja. Mengapa kita harus hidup kudus? Yang pertama, karena Allah itu kudus. Amin. Yang pertama, karena Allah kita yang kita sembah, yang kita muliakan, yang kita agungkan, yang telah memanggil kita, yang telah menyelamatkan kita, yang mengangkat kita menjadi anaknya, bahkan memberikan kita posisi sebagai orang kudus. Dia Allah yang kudus, Dia maha suci, Dia kudus. Maka Tuhan menghendaki supaya umatnya, anak-anaknya hidup di dalam kekudusan. Amin. Itu kehendak Tuhan. Perkenanan kita kepada Tuhan karena kita mampu hidup kudus suci di hadapan Tuhan. Menyukakan hati Tuhan itu ketika kita belajar melihara hidup dalam kekudusan. Karena Dia kudus, karena Tuhan itu kudus. Dia maha kudus. Saudara kasih Tuhan, ketika kita percaya kepada Kristus, kita dipanggil oleh Kristus menjadi umatnya, menjadi anaknya, menjadi ahli warisnya. Kita diberikan posisi, yaitu posisi sebagai orang benar, diberikan posisi sebagai orang kudus. Maka dikatakan umat yang kudus, umat yang rajani, umat yang kudus. Mengapa diberikan kita posisi itu? Supaya kita sadar bahwa kita ini adalah anak-anaknya yang dipanggil oleh Tuhan, harus hidup dalam kekudusan. Maka yang kedua, hidup kudus itu adalah kehendak Tuhan bagi setiap umatnya. Amin. Harus diperintahkan oleh Tuhan. Berarti itu suatu maunya Tuhan, kehendaknya Tuhan. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan, itu berarti kehendak Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan, berarti kita harus mentaatinya. Itu perintah. Itu kehendak Tuhan supaya saudara dan saya hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian. Ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Jadi hal yang kedua, mengapa kita harus hidup kudus? Karena perintah Tuhan, itu kehendak Tuhan. Apa yang perintahkan Tuhan berarti kita mampu untuk mengerjakannya, kita bisa untuk melakukannya. Persoalannya kita mau atau tidak. Tidak ada sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan yang kita tidak mampu untuk melakukannya. Tidak ada. Hanya persoalannya ada pada siapa? Manusianya.
Lalu yang ketiga, Bapak Ibu kasih Tuhan, mengapa kita harus hidup kudus selama kita ada di dunia ini? Kalau kita perhatikan di ayat yang ke-17, suatu saat kita akan menghadapi namanya mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan selama kita di dunia ini. Hendaklah kamu menjadi kudus. Coba kita perhatikan ayat yang ke-17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Perhatikan, menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Suatu saat kita akan menghadapi penghakiman, pengadilan Kristus. Kita hadir di sana, orang percaya hadir di sana. Siapa menjadi hakimnya? Adalah Tuhan sendiri, yaitu Yesus Kristus akan diminta pertanggungjawaban kepada kita. Apa yang kita kerjakan, apa yang sudah kita lakukan selama hidup dalam dunia ini. Apakah hidup kita lebih banyak melakukan dosa, ataukah hidup kita menyukakan hati Tuhan? Terlebih hidup dalam kekudusan. Alkitab katakan, Dia tidak memandang muka. Suatu saat semuanya akan diminta pertanggungjawaban kepada kita. Siapkah kita untuk menghadiri penghakiman itu? Tentu penghakiman itu bukan untuk menentukan surga atau neraka. Tapi penghakiman itu yang pertama adalah untuk meminta pertanggungjawaban yang Tuhan sudah perintahkan kepada kita untuk kita kerjakan, kita lakukan selama di dunia ini. Kita sudah lakukan atau belum? Sudah kita kerjakan atau belum? Dan ini berhubungan memberikan mahkota bagi setiap orang yang percaya. Kalau kita baca nanti selanjutnya, diberikan namanya mahkota. Mahkota abadi. Bapak Ibu kasih Tuhan. Inilah yang ketiga. Kita harus siap-siap menghadapi penghakiman Kristus. Itulah kita dituntut hidup dalam kekudusan. Lalu yang keempat, mari kita perhatikan ayat ke-18 sampai ayat yang ke-19. Mengapa kita harus hidup dalam kekudusan? Karena kita ini adalah sudah ditebus dengan darah yang mahal. Dengan darah siapa? Dengan darah Yesus. Saudara dan saya ditebus oleh Tuhan bukan dengan dikatakan bukan dengan emas, bukan dengan barang yang fana, tidak, bukan dengan dunia ini. Apapun yang termahal di dunia ini, berliankah, emaskah? Tidak, tetapi dengan darah Yesus. Tidak ada yang termahal di dunia ini selain daripada darah Yesus yang telah dikorbankan bagi saudara dan saya. Dia Tuhan kerjakan, Tuhan lakukan, Yesus lakukan itu dengan kerana hatinya demi saudara dan saya supaya kita diselamatkan dengan mencurahkan darahnya. Supaya apa? Supaya kita hidup kudus. Karena Yesus kita itu adalah kudus. Penebus kita itu adalah Yesus kudus. Tidak ada dosa pada Yesus. Kalaupun ada ajaran viral hari ini yang mengatakan karena Yesus manusia, juga potensi untuk berbuat dosa, potensi untuk jatuh dalam dosa. Saya pikir ini ajaran yang sesat, ajaran yang keliru. Memang dia manusia, tetapi ingat dia adalah Tuhan juga. Amin. Kalau Yesus punya potensi jatuh dalam dosa, maka tidak layak menjadi juru selamat. Karena juru selamat itu dua syaratnya. Yang pertama, dia harus manusia. Yang kedua, manusia tidak berdosa. Yesuslah satu-satunya di dunia ini manusia yang tidak berdosa. Apakah itu bisa dibuktikan dengan kebenaran Alkitab? Sangat banyak buktinya. Pengakuan dari Yesus sendiri, pengakuan dari Bapa yang mengutusnya, pengakuan dari orang-orang percaya pada saat itu. Dan juga apa yang dikatakan oleh Yesus, anak manusia dapat mengampuni dosa manusia. Bagaimana mungkin seorang yang manusia berdosa bisa mengampuni dosa manusia? Tidak mungkin. Bahkan dikatakan tiap-tiap tipu daya tidak ada padanya, dosa tidak ada padanya. Makanya manusia harus menjadi selamat. Mengapa harus manusia? Karena harus menjadi korban. Amin. Karena harus menjadi korban. Maka Yesus telah mengkorbankan darahnya. Dia rela mencurahkan darahnya untuk apa? Menebus dosa saudara saya, supaya dengan penebusan itu Tuhan berkehendak supaya saudara saya hidup di dalam kekudusan.
Jangan pernah kita sia-siakan karya Tuhan. Apa yang sudah Tuhan buat, Tuhan kerjakan bagi kita 2000 tahun yang lalu. Dia harus rela disalibkan dan mencurahkan darahnya bagi saudara dan saya, supaya kita hidup kudus. Lalu yang keempat, mengapa kita harus hidup kudus? Karena kita sudah dilahirbarukan. Itu sudah dikatakan di ayat yang ke-22. Ayat 22 dikatakan, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendak kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi segenap hatimu. Perhatikan 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang panah, tetapi dari yang benih yang tidak panah, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Terima kasih Tuhan, kebenaran Injil yang kita sudah dengar dan kita percaya akan Injil dan kebenaran itulah yang membenarkan kita, itulah yang buat kita lahir baru. Maka dikatakan oleh Petrus, karena engkau sudah lahirkan kembali, engkau sudah lahir baru dalam Kristus, maka engkau harus hidup dalam kekudusan. Amin. Bukti orang lahir baru itu apa? Jangan salah lihat orang lahir baru itu karena dilihat diberkati secara jasmani, secara materi, punya finansial. Tidak. Bukti orang lahir baru terutama itu mampukah dia memelihara hidupnya sebagai orang lahir baru itu hidup dalam kekudusan. Amin. Amin. Apa itu namanya hidup kudus? Kudus itu bahasa Ibrani apa? Kados. Bahasa Yunaninya hagios. Terkasih Tuhan artinya apa? Kalau di dalam Ibrani, kalau dikatakan tadi kados, berarti tingkat tinggi, tingkat yang lebih tinggi, berarti punya standar yang tinggi. Kalau di hagios itu apa? Berarti terpisah. Terpisah dari mana? Terpisah dari dosa, terpisah dari dunia, terpisah dari kelompok-kelompok orang yang hidupnya mengikuti dosa, mengikuti arus dunia ini, terpisah. Sekalipun kita ada di dunia ini, sekalipun kita pendatang di dunia ini, tapi kita bisa berbeda, tampil berbeda dengan mereka. Gimana? Karena kita mampu melihara hidup kekudusan. Amin. Itulah pengertian dari kata kudus. Berarti terpisah, memisahkan diri, berarti tidak ada kompromi, tidak kompromi sedikit pun dengan dunia. Kita tahu musuh kita di dunia ada 3. Yang pertama siapa? Adalah setan iblis, yang harus kita perangi terus-menerus dalam kehidupan kita, yang selalu menguji, berusaha untuk apa? Menggoda, menjatuhkan, supaya kita jangan ikut Tuhan, jauhi Tuhan, jangan dengar kebenaran firman Tuhan, supaya kita hidup dalam kebencian, hidup dalam kejahatan. Itulah maunya iblis, maunya setan. Tetapi yang kedua adalah keinginan daging, yaitu diri kita sendiri dan dunia ini. Mereka ketika mengajarkan mata kuliah soteriologi, saya tanya kepada mahasiswa, adakah di antara saudara mahasiswa ini yang tidak berdosa? Satu orang mahasiswa bilang, saya tidak berdosa. Luar biasa. Selama saya mengajar, belum pernah ada mahasiswa atau siapapun mengatakan saya tidak berdosa. Baru kali ini, saya kaget juga itu. Mungkin dia berpikir dosa itu karena apa? Membunuh, merampok, mencuri, korupsi. Mungkin itu dalam pikirannya berdosa. Dia tidak berpikir bahwa ketika kita iri hati, dengki, benci kepada orang lain, bahkan berniat jahat kepada orang lain, belum melakukan itu dosa. Telah jelaskan, baru dia sadar, oh ternyata saya orang berdosa. Semua orang dalam Alkitab, semua orang berdosa dengan kasih Tuhan. Bahaya kalau kita mengatakan kita bukan orang berdosa. Dan nanti kita tidak sadar segala perbuatan kelakuan yang kita lakukan itu melanggar kehendak Tuhan, menyakiti hati sesama. Bapak Ibu dikasih Tuhan, semua kita berdosa. Maka bagaimana kita bisa hidup melawan dosa itu? Itulah yang Tuhan sadar bahwa Tuhan tahu bahwa kita ini adalah orang-orang yang tidak mungkin
mampu hidup kekudusan, maka Tuhan mengutus siapa? Roh Kudus, Roh kebenaran. Namanya Roh Kudus, Roh suci, Roh kebenaran. Saudara dan saya tidak akan pernah mungkin hidup kudus dengan kekuatan kita sendiri, dengan kemampuan kita sendiri. Tidak akan pernah mungkin, tidak akan pernah bisa. Karena Paulus katakan daging ini lemah. Daging ini lemah, tubuh ini lemah. Seringkali kita lebih mengikuti keinginan daging daripada keinginan roh. Itulah sebabnya Yesus Kristus mengutus Roh Kudus, Roh kebenaran, yang disebut dengan penolong yang lain, yang setara dengan Bapa, yang setara dengan Yesus, yaitu Roh Kudus. Dan itu yang memampukan kita pribadi, itu yang memampukan kita untuk hidup dalam kekudusan. Amin. Tapi hal yang kita perhatikan di sini, selain kita memang adalah Roh Kudus, mari kita perhatikan bersama-sama bagaimana caranya supaya kita hidup kudus. Betul, tergantung kepada Roh Kudus. Harus menyerahkan diri dipimpin oleh Roh Kudus. Tapi ada yang harus kita kerjakan, kita lakukan supaya kita bisa mampu dan hidup dalam kekudusan. Bagaimana caranya? Apa yang harus kita lakukan agar saudara dan saya hidup dalam kekudusan? Di ayat yang kita baca paling tidak ada 4. Yang pertama, mempersiapkan pikiran kita. Segala sesuatu itu bersumber dari pikiran. Kalau perhatikan di ayat 13. Di ayat 13 dikatakan begini. Perhatikan 13. Sebab itu siapkanlah akal budimu. Perhatikan. Siapkanlah akal budimu. Kalau terjemahan lain. Karena itu sabukilah pikiranmu untuk bertindak. Kata sabukilah. Tahu kata sabuk? Sabuk tahu ya sabuk? Pasang sabuk supaya aman. Kalau di mobil itu ada sabuk. Ya, kalau kecelakaan tidak bisa terhindar, barangkali mengantisipasi aman. Lalu dikatakan, karena itu sabukilah pinggangmu dari pikiranmu. Sabuk dipasang di pinggang. Ya, dipasang di pinggang. Ini sebenarnya mengapa dikatakan demikian? Sebenarnya kata yang tepat itu dikatakan itu bukan sebab itu siapkanlah, bukan kata siapkanlah, tapi lebih tepat sabukilah. Dan juga terjemahan sabukilah. Ini diambil juga dalam beberapa dalam kitab Perjanjian Lama. Bapak Ibu kasih Tuhan, kenapa disabuk? Misalnya ini saya pakai sabuk ini. Apa namanya, ada ikat pinggang. Ya, ikat pinggang. Kalau saya nggak pegang, pakai ikat pinggang ini, celananya akan keluaran terus nggak aman, nggak nyaman. Nah, sabuk itu adalah untuk menjaga kenyamanan kita. Sabuk itu adalah untuk menjaga pikiran kita. Jadi harus diikatkan. Jadi dalam ayat ini Petrus menggambarkan pikiran sebagai pinggang yang harus disabuki, yang harus dipersiapkan. Jadi harus berketat. Pinggang itu sabuk itu harus berketat. Nah ini kan celana saya ini karena sudah nggak tahu terlalu gemuk, jadi sudah banyak olahraga di barat-barat ini dan juga ya harus banyak puasa, ya bukan berarti puasa karena ini mengecilkan perut, tidak, tapi sekalian ya tetap aja semua celana ini sekarang sudah tidak muat. Jadi kalau lalu dikatakan di Lukas 12 ayat 35, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Itu pinggangmu tetap terikat dengan apa? Ya itu tadi. Jadi dengan apa? Pikiran. Kita harus kita jaga. Ada tafsiran lain mengatakan demikian. Menyabuki pinggang adalah persiapan untuk melakukan aktivitas. Dikatakan di sini menyabuki pinggang supaya kita siap melangkah, hidup berkenan kepada Tuhan. Lalu pinggang itu ditujukan untuk apa? Pikiran. Ini pikiran kita, intelijensi kita. Jadi artinya apa? Pikiran itu harus di dalam keadaan selalu siap. Ya. Artinya apa? Pikiran itu harus selalu ada siap untuk melakukan kewajiban kita, siap untuk melawan segala godaan dan bertanggung jawab atas kehidupan kita supaya kita menang atas setiap serangan, pencobaan, bahkan ujian. Maka pikiran kita harus siap.
Harus selalu siap. Itulah yang dikatakan oleh Petrus. Jadi yang pertama supaya kita hidup kudus, mau hidup kudus, jaga pikiran kita. Ikatkan pikiran itu. Harus ketat. Kasih Tuhan. Apa yang menyebabkan pikiran itu tidak siap? Ada pikiran yang siap, ada pikiran yang tidak siap. Karena ketika anak-anak muda atau siapapun kita laki-laki kalau melihat wanita cantik lewat dan pakaian mungkin pakaian yang setengah jadi misalnya, ya. Tahu setengah jadi? Ada belahan pakai rok panjang tapi belahannya hampir sampai ke atas, lalu pakaiannya luar biasa seperti selebritis yang sedang tampil di sinetron dan lain sebagainya. Pikiran kita bisa nggak kita kelola? Bisa nggak kita menguasainya? Ketika kita hanya melihat, lalu kita langsung menguasai diri, tidak melihatnya dengan jangka waktu yang panjang, menikmatinya, lalu mulai dipikirkan di hatinya, lalu diproses dalam hatinya. Andaikan dia suami saya, andaikan dia istri saya, andaikan dia, aduh luar biasa bahagianya saya, apa yang saya lakukan? Atau mulai saudara memikirkan sebagai laki suami istri, saudara berdosa. Dalam dosa. Tapi kalau hanya kita lihat, oh dia cantik luar biasa, lalu kita langsung menguasai diri, tidak memperpanjang pikiran kita, berarti kita sedang ikat. Amin. Jadi tidak satu pun di dunia ini yang mampu hidup kudus kalau kita tidak menjaga pikiran kita. Karena dari pikiran inilah masuk ke hati, perasaan itu baru ada tindakan. Awalnya orang berpikir, Hawa jatuh dalam perbuatan dosa awalnya karena berpikir. Memang dipengaruhi oleh setan, oleh iblis. Tapi ketika dilihat buah larangan Tuhan, dia mulai berpikir, kok rasanya enak. Dikatakan enak, makan saja. Ketika kau makannya, engkau akan menjadi seperti Allah. Bahkan engkau menjadi Allah. Makan saja. Memang Tuhan larang engkau untuk memakannya. Tapi saya katakan, makanlah. Engkau tidak akan pernah mati. Mulai dari pikiran. Tapi dia pikirkan, dia proses, akhirnya masuk dalam hatinya, diambil. Bapak Ibu kasih Tuhan, apa yang menyebabkan pikiran kita tidak siap? Calvin mengatakan bahwa pikiran yang kita yang tidak siap itu kenapa? Karena manusia itu dipenuhi oleh hal duniawi. Karena umumnya manusia ini dikuasai, dipenuhi oleh hal-hal duniawi, kekhawatiran, ketakutan. Itulah yang menyebabkan manusia tidak siap menjaga pikirannya. Jadi kita harus melepaskan diri dari keduniawian ini. Kita harus melepaskan diri, membuang diri dari segala hal-hal yang sifatnya duniawi. Mungkinkah hal itu? Tidak, pasti mungkin. Yang penting sekarang kita mau atau tidak. Saudara kasih Tuhan, ada Alexander dalam bukunya mengatakan begini, bahwa pikiran, perasaan yang dimasukkan itu adalah apa? Yang pertama adalah keputusasaan. Seringkali manusia putus asa. Ada di antara kita yang pernah putus asa menghadapi kesulitan dunia ini? Ada? Haleluya. Jangankan hanya dunia, keputusasaan karena saudara mungkin kehilangan yang saudara cintai, ditinggalkan oleh saudara kasihi. Saudara mulai putus asa, lebih baik bunuh diri daripada hidup. Oh, Yesus. Bahkan mengatakan sebab dialah hidupku. Jangan sekali-kali kita membuat saudara hidup saudara itu ditaktik orang lain. Sekalipun itu pacar, sekalipun itu suami, sekalipun itu istri. Hidup kita ada di tangan Tuhan. Amin. Hanya karena persoalan pacar pun, karena kalau kehilangan semangat untuk melayani, kehilangan semangat untuk kuliah, hanya karena pacar terkasih Tuhan, putus asa. Lalu yang kedua, pikiran ditujukan kepada hal-hal yang berdosa. Seperti yang saya katakan, pikiran ini terkasih Tuhan, setelah kita jatuh dalam perbuatan dosa, atau kita setelah ada hal jatuh dalam dosa, dosa itu diwariskan, ada dosa pelimpahan, maka pikiran ini sudah dirusak.
Bagaimana pikiran ini supaya kembali sesuai dengan gambar dan rupa Allah pada saat manusia diciptakan. Pikiran itu harus diperbaharui di dalam Kristus Yesus. Amin. Amin. Pikiran jangan kita tujukan kepada hal yang sifatnya dosa. Akan jauhi dosa, kejarlah kebenaran. Lalu yang ketiga, pikiran yang menganggap tinggi dari sendiri atau menganggap orang lain lebih rendah. Ini pikiran. Manusia seringkali seperti itu. Dia berpikir dia lebih baik, dia lebih pintar, dia lebih cerdas, dia lebih layak, kan? Dia lebih, semuanya lebih, lalu menganggap orang yang lebih rendah. Itu juga dari pikiran. Menganggap orang lain lebih rendah daripada dirinya. Karena apa? Karena merasa memiliki kapasitas. Ini bersumber dari pikiran. Pikiran-pikiran seperti ini yang menghalangi kita untuk hidup dalam ketulusan. Pikiran-pikiran seperti inilah yang menghalangi kita untuk membereskan kehidupan kita dari segala dosa. Artinya apa? Jadi pikiran yang menghalangi ini kita harus lepaskan. Maka dikatakan, saudara kasih Tuhan, mari kita pikirkan pikiran kita biasakan untuk berpikir untuk hal-hal yang apa? Hal-hal yang surgawi, hal-hal yang rohani, hal-hal yang Tuhan mau, hal-hal yang Tuhan Kristus mau. Itu dikatakan dalam kitab Filipi. Pikiran kita itu harus dikuasai apa? Kebenaran, kesucian. Ini sangat hal yang Paulus sangat keras, Petrus sangat keras yaitu menegur. Dikatakan apa? Kalau kita perhatikan, kekristenan tidak menghargai. Ya, kalau tidak menghargai pikirannya, kalau tidak mampu mengolah kehidupannya, kalau dia kembali ke kehidupan dosa, kembali dalam kehidupan yang lama, maka dikatakan itu satu kebodohan. Jadi orang yang kembali kepada kehidupan yang lama dan senang berbuat dosa, hidup dalam hal perkara dunia, dikatakan kebodohan. Itu akibat dari ketidaktahuan. Karena ini bertentangan sesungguhnya dengan pikiran kita yang sudah diperbaharui oleh Kristus. Luar biasa. Jadi kalau kita tidak bisa mengelola pikiran kita, maka ini dikatakan inilah suatu kebodohan. Yang suatu kebodohan. Itu luar biasa. Ini teguran di Galatia 14 itu perhatikan. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Waktu kebodohan, waktunya waktu kebodohanmu itu waktu dulu engkau masih senang berbuat dosa, waktu itu masih ada di dunia. Jangan kembali lagi ke lumpur dosa itu. Kalau kau sudah dibebaskan dari lumpur dosa itu, ya jangan lagi hidup di situ. Datang kepada Tuhan, jangan kembali. Ketika kau kembali, berarti engkau ada orang bodoh, kira-kira seperti itu. Tentu kita tidak menjadi orang bodoh. Amin. Kita harus orang yang cerdas secara rohani, cerdas secara spiritual, cerdas dalam hal karakter. Amin. Amin. Cerdas dalam hal pengetahuan. Mari kita menghargai karya Tuhan di kayu salib dengan apa? Mengelola pikiran kita. Jangan kita sia-siakan apa yang sudah dikerjakan oleh Yesus bagi kita dengan darahnya yang mahal itu untuk menebus dosa kita. Jangan. Hal yang kedua, kata perhatikan kata waspadalah di ayat yang pertama. Ayat yang pertama dikatakan, setelah dikatakan siapkanlah akal budimu, lalu katakan waspadalah. Waspadalah. Kalau terjemahan lagi dikatakan waraslah. Waraslah. Terjemahan lain dikatakan kuasailah. Jadi kuasailah, waraslah. Atau dikatakan waras dalam roh, waras dalam hal rohani, atau kan kuasailah dirimu. Itu kata waspada dalam bahasa aslinya begitu. Artinya apa? Harus berpikiran sehat. Tidak ada di bawah kontrol emosi, amarah dan dosa. Jadi namanya orang waras. Itu waras. Kalau kita melihat orang bilang atau tidak waras. Barangkali ketika ada orang marah dengan kita, atau perkataan yang menyakiti bahkan melebihi, kamu waras atau tidak? Ya kan? Waras atau tidak? Kamu ini orang waras atau tidak? Kalau kita marah kepada orang, kamu waras enggak?
Ya, karena Tuhan. Orang di sini dia dimaksudkan di sini Tuhan. Orang Kristen tidak boleh hidup dikuasai oleh apa? Tidak boleh dikuasai oleh perasaannya, harus menguasai perasaannya. Jangan sampai kita dikendalikan oleh perasaan. Mengapa? Karena perasaan ini bisa berubah-ubah. Hari ini saudara bersuka cita, belum tentu besok bersuka cita. Hari ini bisa haleluya, belum tentu besok haleluya. Hari ini bisa bersemangat, atau besok belum tentu bersemangat. Kalau bergantung kepada perasaan kita. Maka sesungguhnya kuasailah perasaanmu. Jangan perasaanmu itu membuat engkau jatuh dalam dosa. Perasaan itu tentunya bersumber dari pikiran sehat. Kalau kita bisa menjaga pikiran kita yang sehat, kalau kita bisa mengkontrol kesehatan pikiran kita, maka tidak akan pernah ada yang namanya emosional. Perasaan harus tunduk kepada pikiran. Perasaan harus tunduk kepada pikiran. Jangan perasaan sampai tunduk kepada pikiran. Kalipun dalam psikolog mengatakan wanita lebih berperan perasaan daripada pikirannya, pria harus berperan pikiran pada perasaan. Tetapi dalam Tuhan harus dua-duanya. Amin. Menguasai pikiran, menguasai perasaan. Ya. Kalian membuktikan itu di mana? Bahwa wanita lebih berperan perasaannya. Pertama, wanita yang lebih mudah, lebih gampang sedih dan menangis dibandingkan dengan pria. Hati-hati kalau ada pria gampang menangis, gampang sedih, gampang mengeluarkan air mata. Bukan berarti tidak ada laki-laki yang nangis, tidak. Boleh menangis tapi tidak sampai seperti wanita. Masih bisa menahan. Bukan berarti dia tidak sedih. Yang kedua, perhatikan saja ketika seorang naik bis atau kita sering pergi bepergian. Ada wanita, ada pria di sana. Pada saat mobil itu rem mendadak, siapa yang teriak keluar? Biasanya apa? Wanita. Coba cek. Wanita ada apa langsung? Pria di tengah. Ada apa ya? Mengapa? Apa yang terjadi? Apa kira yang terjadi? Kenapa gunakan pikir? Maka dikatakan, itu saudara kasih Tuhan, semangat kita itu berasal dari mana? Karena pikiran yang sudah dikelola, karena perasaan yang sudah kelola, maka hidup kita bisa bersemangat. Bisa kuat karena kita bisa mengelola pikiran kita, mengelola perasaan kita. Maka kita akan dikatakan seorang yang bijaksana. Orang yang bisa menjaga pikirannya, orang bisa menguasai perasaannya. Maka orang seperti ini akan menjadi orang bijaksana. Katakan di ayat masih ayat 13. Coba kita perhatikan 13. Hanya satu ayat saja, kaya sekali firman Tuhan ini. Dikatakan, dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Perhatikan di sini ada kata, letakkanlah pengharapanmu. Perhatikan ungkapan, letakkanlah pengharapanmu. Apa hubungannya kalimat ini, kata ini dengan hidup kekudusan? Ada hubungannya enggak? Ada. Maka supaya kita hidup kekudusan, kita harus memiliki pengharapan. Pengharapan akan apa? Pengharapan akan kedatangan Kristus yang kedua kali. Maka dikatakan penyataan, waktu penyataan Yesus Kristus. Orang-orang percaya adalah orang-orang yang memiliki pengharapan akan kedatangan Kristus yang kedua kali. Belum datang, bukan seperti yang dikatakan oleh orang lain sudah datang dalam bentuk wujud Roh Kudus. Ini ajaran sesat, ajaran keliru. Yesus kata sudah datang dalam wujud Roh Kudus, ini ajaran yang tidak benar. Jangan sampai terpengaruh dengan hal itu. Kalau Yesus sudah datang yang kedua kali, berarti tidak perlu lagi datang. Berarti datang yang ketiga kali, tidak ada malah kita diajarkan yang ketiga kali. Ya. Yang diajarkan yang kedua kali. Jadi belum digenapi, kedatangan belum digenapi. Jadi pribadi Roh Kudus dengan pribadi Yesus itu berbeda. Tapi ketika kita percaya kepada Kristus, ada Roh Allah dalam kehidupan kita, berarti ada Roh Kristus juga dalam kehidupan kita. Berarti bukan ada dua, enggak. Ya. Keilahian itu, kehadiran Tuhan itu selalu menyertai siapapun dan hadir dalam kehidupan kita. Amin. Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama. Itu dikatakan di Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-9 sampai 13. Yesus akan datang dengan cara yang sama. Dia akan kembali ke dunia ini yang kedua kali. Bisa disaksikan, bisa dilihat dengan mata kepala kita sendiri. Seperti murid-murid pada saat itu melihatnya Yesus naik ke surga dengan penuh dengan kemuliaan. Mereka lihat, dan seperti itulah Yesus akan datang
Tetapi dikatakan apa hubungannya kedatangan Kristus dengan hidup kekudusan? Ada. Orang yang menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali, dia harus menjaga hidupnya. Ketika dia nanti berjumpa dengan Tuhan, yang kepala gereja itu adalah mempelai pria itu, yaitu Yesus Kristus. Kita mempelai wanitanya akan berjumpa dengan dia. Sebelum berjumpa dengan dia dengan keberanian untuk berjumpa. Mengapa saudara berani berjumpa dengan Tuhan? Mengapa? Karena saudara hidup di dunia ini hidup berkemenangan, mengalahkan segala keinginan-keinginan daging, mengalahkan segala keinginan setan, mengalahkan dunia ini. Kita melakukan segala perkara-perkara rohani yang surgawi sehingga kita berani menghadapnya. Mengapa? Karena kita hidup dalam kekudusan. Amin. Amin. Sebelum Yesus datang, kita harus hidup dalam kekudusan. Berjuanglah melawan segala keinginan daging ini, dunia ini, bahkan hati nurani kita. Saudara kasih Tuhan. Tanya, dosa itu bukan saja karena setan, bukan juga karena dunia, saudara kasih Tuhan, tapi juga karena hati kita. Hati kita. Ada pertanyaan, mungkinkah manusia jahat berbuat dosa? Jika misalnya, apakah manusia berbuat dosa hanya karena setan? Karena iblis? Tidak, tapi hati kita sendiri. Nah kan Tuhan sebanyak menegur orang Farisi karena apa? Karena hatinya. Bukan karena setan, tapi karena hatinya. Jadi hati ini bisa memungkinkan kita untuk jatuh dalam dosa. Karena itu kita berjaga hati kita. Hati itu adalah pikir. Maka dikatakan oleh kita Amsal, jagalah Hati dan dalam segala kewaspadaan, karena dari jaga kehidupan. Karena Tuhan, firman Tuhan hari ini sebagai penutup, ingat mengapa kita harus hidup dalam kekudusan. Yang pertama, Tuhan itu kudus. Yang kedua, perintah Tuhan menghendaki supaya kita hidup kudus. Yang ketiga, karena kita akan menghadapi penghakiman, kita harus siap menghadapi penghakiman. Yang keempat, karena kita sudah ditebus dengan darah yang yaitu darah Yesus Kristus. Yang berikut, karena kita sudah. Dan bagaimana cara supaya kita hidup kudus? Menjaga Pikiran. mengikatkan pikiran. Ya, pikiran. Yang kedua, menguasai Diri. yang menguasai diri. Ini yang penting. Jadi menguasai diri kita. Dan yang ketiga adalah apa? Pengharapan kedatangan Kristus. Kira firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Terima kasih berkati. Mari kita bangkit berdiri.